Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita boleh bersama-sama akan mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tentang mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Heri Sumantri SPD MPD selaku calon guru penggerak angkatan 11, dan saya sendiri Robin selaku moderator pada hari ini. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bapak Heri Sumantri SPD MPD. Waktunya kami persilahkan. Baik Bapak moderator, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bapak Ibu, izinkan saya hari ini melakukan diseminasi berkenaan dengan budaya positif. Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini ada beberapa hal nanti akan saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu, sebelum kita memulai lebih lanjut, kita seperti biasa, kita bikin kesepakatan kelas dulu, bikin keyakinan kelas. Nanti saya ingin bagikan ini, nanti mohon respon dari Bapak Ibu, persetujuan apa yang kita ambil di dalam rentang waktu 1 jam ini akan saya sampaikan materi ini. Kemudian nanti Bapak Ibu tempel di sana. Harapan saya semua memberikan pernyataan. Nanti kita ambil kesimpulan minimal 3 lah, atau maksimalnya 5. Baik Bapak Ibu, silakan kesepakatan apa yang bisa kita ambil untuk hari ini, untuk di saat pertemuan kita kali ini. Harapan saya yang kita lakukan, yang kita ambil hari ini bisa kita taati, kita laksanakan atau kita jalankan sama-sama sesuai dengan kesepakatan. Kalau sudah, boleh sana tempel urut. Kalau takut disebutkan namanya, terus tulis nama ya. Karena saya dikasih 4 kertas, saya tulis semua takut. Satu ya loh, jatah lain masih ada. Oke Bapak Ibu, jadi sudah semua? Baik Bapak Ibu, jadi ini hasil dari Bapak Ibu tadi, respon Bapak Ibu. Pertama, kesepakatan kita adalah dapat waktu, kemudian harus semangat,
Jadi presentasi saya hari ini dari awal sampai akhir tak boleh ngantuk, harus semangat karena sungguhan udah ada, udah siap. Kemudian Bapak Ibu tepat waktu sama juga menghormati, objektif, saling melengkapi apa? Sama tepat waktu, tidak jangan tidur, boleh betul, sampai betul, benar sih. Jadi 3 saja kita ambil sini. Jadi secara garis besar banyak yang mirip-mirip. Jadi kita ambil 3. Tepat waktu 1. Kemudian semangat, konsisten atau sama slash dan fokus. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Setuju nak? Setuju. Siap setuju. Baik. Mohon Pak Robin lanjut. Bapak Ibu, ada trilogi pendidikan dari KHD. Ini satunya Ingma Ngarsa Sulturada, Ingma Dia Mangunkarsa, kemudian Tuturi Handayani. Jadi mungkin Bapak Ibu tak asing karena sudah sering dengar, sering orang bicarakan baik dalam forum yang berkenaan dengan pendidikan atau yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Apalagi Bapak Ibu adalah seorang pendidik atau praktisi pendidikan. Next. Lebih lanjutnya kita ice breaking dulu supaya tidak lama. Mohon Bapak Ibu berdiri. Boleh berdiri di samping mejanya atau lebih bebas. Oh, karena ke tangan dipinggang. Oh, ya. Oh, tahan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini ada pertanyaan. Apa yang sudah dilakukan oleh guru di sekolah anak tersebut? Kemudian sehingga bisa menciptakan anak seperti itu. Jadi kaitannya seperti yang kita bikin tadi, kesepakatan kelas. Kemudian nanti di dalam penyampaian itu kita masih tetap kaitkan dengan segitiga institusi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi mirip-mirip yang disampaikan. Ini ada 7 konsep utama budaya positif. Kita ambil dari atas, perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, ada segitiga institusi, kemudian ada keyakinan kelas. Di situ juga ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol institusi, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kita ambil satu dulu, yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Seperti Bapak Ibu lihat, perubahan paradigma juga terjadi dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat atau berperan guru dalam kelas atau teacher center. Jadi dulu-dulunya itu kan kita seperti kita ketahui memang ruang lingkup belajar kita itu hanya guru satu-satunya. Jadi sumber belajar anak-anak itu atau peserta didik itu
fokusnya memang ke guru. Apa yang dikasih, apa yang disuguhkan, apa yang diberikan setiap hari, modelnya bagaimana, metodenya apa, semua berfokus ke guru. Fokusnya tidak lain, tetap guru yang utama. Sekarang menjadi pembelajaran berpusat kepada siswa atau student learning, student atau learning center. Jadi harapannya mendorong siswa untuk terlibat secara aktif. Nah, jadi Bapak Ibu, berdasarkan beberapa video dari modul yang kami dapat, memang sekarang itu kita dituntut untuk memodifikasi, mengkolaborasikan model-model pembelajaran yang sesuai dengan zaman sekarang. Bapak Ibu kan pasti tahu kalau ada istilah 4.0. Jadi digitalisasi salah satu pendukung untuk model pembelajaran yang lebih interaktif dan memancing, memicu, merespon, menstimulus anak supaya lebih maju, lebih produktif, lebih responnya cepat dalam pembelajaran yang kita suguhkan. Jadi kreativitas anak juga itu tolak ukur yang penting. Makanya ada istilah pembelajaran yang berpusat ke siswa. Jadi kita sekarang siswanya tak fokus hanya minta dari guru atau suapan dari guru atau materi-materi pembelajaran yang hanya semata-mata dari guru saja. Baik. Ya. Tadi kita sudah belajar berkenaan dengan paradigma, kemudian kita lari ke disiplin positif. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, ini makna disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang kita perlu tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan, ada mengikuti sama-sama digiring atau dituntun oleh Pak Robin berkenaan masalah disiplin. Ini menurut dari modul yang kami dapat, salah satunya ini hasil dari interpretasi saya berkenaan dengan video di MS. Jadi arti sesungguhnya disiplin itu sendiri adalah kaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang paling ditonjolkan, yang paling difokuskan memang masalah kebajikan. Karena kan sekarang ini seperti kita ketahui, karakter anak terutama di dalam lingkungan sekolah kita ketahui di saat ini banyak pengaruh-pengaruh yang tidak baik atau tidak bagus. Jadi dengan kita memaknai disiplin itu, kita bisa tahu mana yang langkah yang bisa kita ambil untuk melakukan ke arah yang lebih baik. Kemudian sebelumnya, mari kita tanyakan diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lainnya? Jadi Bapak Ibu, ada dua faktor tadi seperti yang dinyatakan di dalam kalimat atau di tampilan ini. Jadi ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam yang memicu terjadinya suatu. Nah, kemudian ini kalau makna disiplin menurut KHD Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu perhatikan di depan di layar. Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Selama ini kan cara kita berpikir seperti di atas. Kalau namanya disiplin itu kan harus ikut aturan. Justru itu salah satu alternatif terakhir dan perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita. Makna disiplin memaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang kepada orang lain. Nah, tadi contoh yang kita lakukan sama-sama karena kesepakatan kelas. Kalau disiplin itu kan mau tak mau, bukan kita yang merumuskannya, bukan kita yang merancangnya bersama-sama, bukan dari hasil kesepakatan kita. Jadi ada pergeseran, ada perbedaan dari makna yang menurut KHD.
Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana kondisi sekarang? Di temuan atau di kelas Bapak Ibu mungkin ada yang bisa berbagi bagaimana untuk karakter anak atau perilaku anak. Disiplin apa yang biasa dilakukan untuk supaya anak taat peraturan. Atau mungkin langkah-langkah apa yang bisa dilakukan supaya anak taat atau patuh. Kan biasanya kalau masuk harus ikut aturan, pulang harus ikut aturan, masuk dalam kelas harus pakai tiket masuk ke dalam gitu kan. Pasti ada temuan, ada yang tak mau, ada yang dikeluarkan, ada yang belum jam waktunya pulang udah minta pulang, belum jam istirahat pada minta istirahat. Kalau kita bikin dengan kesepakatan kelas, kita kan bisa mengarahkan mereka tanpa dengan mendikte mereka secara kasar atau mengharuskan, tapi dalam jiwa mereka pasti merasa terdorong untuk mematuhi peraturan, tapi menggunakan dengan kalimat yang lain yang lebih persuasif. Dengan kita gunakan kata kesepakatan. Berikutnya Bapak, bukan yang di warna. Kemudian Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi seperti sudah disampaikan juga. Ini menurut William Glasser. Jadi seluruh manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik. Jadi Bapak Ibu mengambil keputusan dengan anak-anak, misalkan di kondisi di dalam ruang kelas atau guru kelas masing-masing, karena itu untuk yang terbaik. Yang kita lakukan adalah hal yang terbaik untuk arah yang lebih membawa manfaat yang besar. Kemudian ada di situ nanti diklasifikasikan lagi, ada survival, ada freedom, ada fun, ada power. Sebenarnya sama juga sih intinya tadi seperti paparan pertama. Untuk jelasnya mari kita lihat satu persatu kelima dasar tersebut. Next Pak. Nah, Bapak Ibu ini udah dipilah. Tadi yang satu, yang ini yang kedua, ini berkenaan dengan kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Jadi kalau kita tadi ada studi kasus seperti karakter anak untuk bidang 2 tadi. Kalau ini bisa kita klasifikasikan, kita bisa lihat secara general anak. Misalkan Bapak Ibu di posisi misalkan Bapak Ibu ada yang di kelas 2, tadi contoh ada kelas 4 atau kelas 5. Kan satu persatu anak bisa Bapak lihat, bisa ditelaah anak bagaimana modelnya, ada karakternya, sifatnya. Ada yang mendominasi di dalam kelas, ada yang malas-malasan juga kan, ada yang pembawaannya, temperamennya, emosionalnya, kan bisa dilihat satu persatu. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi Bapak Ibu pasti di dalam kelas menemui anak-anak yang lebih akrab dengan kita. Ada juga yang acuh tak acuh dengan kita. Itu kan karena karakternya. Jadi kita sebagai guru mau tak mau harus bisa mempelajari, mendalami karakter mereka. Kalau di sini dicontohkan dengan nama Doni. Jadi butuh kasih sayang, perhatian itu. Next Pak. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia yang kelima, penguasaan. Seperti tadi contohkan, misalkan kalau di dalam kelas lihat makanan anak atau teman lainnya diambil, atau di dalam ruang kegiatan belajar di ruangan misalkan olahraga tiba-tiba ada yang memaksa mengambil tengah hasil main bola atau bolanya diambil, itu kan ada rasa berkuasa, rasa
ingin menguasai yang lain-lain. Yang penguasaan ini meliputi self-esteem, yang keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kalau dari yang ketiga ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Berdasarkan slide ini. Jadi contohnya itu masih sama. Ini Doni. Kurang jelas ya? Nampak warna beda ya. Ya silakan. Terima kasih Pak. Izin bertanya, dalam kebutuhan dasar manusia ini kan kita menitik beratkan pada peserta didik. Saya tertarik dengan salah satunya penguasaan. Gitu, Pak. Tapi dengan pengalaman pribadi saya Pak, dulu kan teman saya kalau pribadi juga pernah dilakukan studi pada saat ini penguasaan gitu. Tapi saya lihat sekarang teman saya itu ada yang jadi polisi seperti itu Pak. Jadi apa dampak dari anak yang saat ini yang memiliki kebutuhan dasar manusia ini penguasaan itu Pak terhadap masa depannya nanti Pak? Apakah berpengaruh atau hanya kita terapkan saja pada pesan saat ini bahwa tidak boleh melakukan hal sedemikian? Tapi apakah berpengaruh terhadap masa depannya? Baik, terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Sebenarnya kata kuncinya ini kan kita tidak bisa menggunakan kata tidak boleh gitu kan. Cuman kita ini penguasaan ini kan arahnya kita mengarahkan mereka. Bagaimana kita mengaplikasikannya supaya anak itu di dalam lingkungan belajar atau di saat proses belajar mengajar dalam hal penguasaan yang seperti dicontohkan tadi, sebenarnya itu bisa dikategorikan penguasaan positif karena kan impact-nya untuk seperti yang diciptakan menjadi polisi atau jadi aparatur sipil negara gitu. Cuman ini kan perlu pendampingan lagi kita sebagai guru gitu kan. Bagaimana dia beradaptasi atau bersosialisasi dengan teman-temannya supaya tidak mengarah ke tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan belajar kita. Mungkin ada yang berbagi cerita lain berkenaan dengan penguasaan atau ada mungkin cerita di poin satunya atau dua sebelum kita lanjut di 4 atau 5 Bapak Ibu. Silakan. Pak Kapadius mungkin. Gini Pak Edi, Ya. kalau menurut saya penguasaan ini ada dua penilaian misalnya, ada positif ada negatif. Iya betul. Yang negatifnya mungkin kalau diteruskan penguasaannya, bisa saja anak itu kan menjadi orang yang brutal, bisa Iya, betul. memang terpegal. Terus yang positif kalau menurut saya penguasaan boleh juga itu berdasarkan cita-cita dia mungkin karena dia menguasai mungkin mau jadi seorang pemimpin kepala daerah misalnya gitu. Iya. Bisa tahu gitu. Jadi kan sebenarnya Bapak Ibu kata kuncinya itu kan pendampingan dari kita sebagai pendidik atau guru kelasnya. Bagaimana kita mengarahkan supaya yang karakter atau bentuk yang negatif itu bisa diminimalkan supaya arahnya ke yang positif. Nah, Bapak Ibu ini yang keempat, kebebasan. Jadi kebebasan memang bebas hak setiap individu, tapi kan bebas karena kita di dalam lingkungan sekolah, berarti bebas tidak sebebas-bebasnya, bebas dengan adanya aturan yang perlu ditaati atau dijalankan sesama kita sebagai warga sekolah. Jadi di sini kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi. Memiliki pilihan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka banyak bergerak dan suka mencoba-coba. Kan biasa kita temukan biasa itu kan, kalau udah disuruh masuk kelas masih ada yang keluar atau udah dikasih materi masih ada yang mau main gitu kan. Jadi bagaimana kita mengarahkannya?
jatuhnya tetap ke disiplin positif dengan adanya kesepakatan kelas yang kita bikin sama-sama tadi itu kan. Adanya kepatuhan, ada merasa mereka terpaksa. Ya, yang kelima Bapak Ibu, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan dan kesenangan adalah bentuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Kalau ke sini lagi sekarang itu kan main gambar. Kadang biasanya kalau dilarang ada belum lama, belum jauh gurunya ada main lagi itu kan, tertawa lagi itu kesenangan mereka gitu kan. Tapi bagaimana kita menggiring mereka, memposisikan mereka, menuntun mereka supaya dalam bermain tersebut pertama tidak bikin resiko yang bikin cedera, bikin kekerasan, ada yang unsur perjudian. Kalau anak-anak sekarang kan pasti banyak udah tahu main gambar pakai uang atau main yang lain pakai uang. Nah, itu yang sebenarnya pendampingan dari guru, arahan dari guru atau lingkungan belajar mereka terutama kita di sekolah. Kalau di sini mereka suka bermain, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga mengemaskan. Kadang biasa ada anak-anak yang sok akrab dengan kita kan bikin lucu-lucuan, apa kan biasa pernah terjadi. Kesenangan pribadi. Menikmati ekspresi wajah teman-teman, ada yang kesal sambil makanannya menurut dia karena ekspresi teman-teman itu lucu. Karena ada olok-olokan jadinya, ada bentuk wajah, ada yang rambutnya diolok-olok, kan seperti itu. Jadi pendampingan kita sebagai pendidik memang tetap dan langsung, jangan bosan, jangan ada kata lelah untuk mengingatkan mereka. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita ke perilaku. Nah, ini ada 3 perilaku. Jadi ini mengelompokkan 3 perilaku manusia. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan menilai mereka yang percaya. Kalau dari 3 poin ini ada tidak pengalaman Bapak Ibu yang berkenaan dengan 3 poin ini? Silakan Pak. Yang nomor 2 itu Pak, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kan kurikulum pemerintah sekarang tidak memberikan peringkat pada anaknya Pak. Ya. Di satu sisi orang tua murid itu kayaknya kan anak saya peringkat berapa. Jadi terkesan kalau tidak menulis peringkat, perasaan ini bapak pun tidak menuliskan peringkat anak, ya kan? Mungkin sudah disosialisasikan dengan orang tua murid agar mengetahui bahwa sekarang tidak ada pakai peringkat karena untuk mengajarkan anak tidak mendapatkan imbalan. Tapi kalau menurut saya pribadi, peringkat itu motivasi sebenarnya untuk anak agar yang misalnya nilainya berdekatan ini yang antara peringkat 1, peringkat 2, karena tidak ada peringkat lagi, jadi mereka pun merasa ya udahlah belajar biasa-biasa saja gitu, karena tidak ada imbalan atau penghargaan dengan peringkat tersebut Pak. Mungkin di satu sisi yang negatifnya, peringkat itu dapat membuat anak yang kurang dalam pembelajaran itu menjadi minder. Tapi yang memiliki motivasi, yang sering mendapatkan pengayaan, yang tidak pernah dapatkan median, saya rasa motivasinya nanti akan turun seperti itu Pak, motivasi perilaku peserta didik. Bagaimana menurut Pak? Kalau mungkin ada yang bisa menambahkan atau bisa bantu jawab Bapak Ibu yang lain dari kasusnya Pak Devi. Terima kasih Pak Eri. Kalau menurut saya untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan Pak Devi tadi, saya agak setuju dengan apa yang sudah disampaikan Pak Devi. Kenapa? Karena memang banyak pertanyaan seperti itu
mengapa sekarang di rapot anak itu tidak ada dinyatakan atau dicantumkan peringkat, sementara mereka tujuan orang tua untuk memotivasi anaknya dalam belajar adalah untuk mendapatkan peringkat yang baik atau nilai yang bagus. Ketika tidak ada peringkat di situ, orang tua tidak bisa membedakan anaknya ini hasil belajarnya seperti apa. Ada enggak perbedaan dengan siswa yang lain, dengan anak-anak yang lain? Capaiannya bagaimana? Apakah anaknya ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua? Harapan orang tua adalah anaknya menjadi nomor 1 dalam belajar, ya kan? Ketika mendapatkan nilai raport yang tidak mencantumkan peringkat tersebut, akhirnya orang tua jadi bingung. Anak saya ini sebenarnya belajar di sekolahnya ini nilainya bagaimana? Hasil belajarnya seperti apa? Sudah mencapai tujuan yang mereka inginkan atau tidak? Kan seperti itu. Jadi saya rasa ini juga merupakan suatu masukan bahwa kalaupun tadi balik kepada yang dari awal tadi bahwa tidak ada lagi yang namanya reward dan punishment. Reward dan punishment yang seperti apa yang kita hilangkan, dan reward dan punishment seperti apa yang tetap harus kita terapkan. Seperti itu. Hal-hal yang seperti itu, kalau begitu kenapa dalam dunia olahraga seperti Olimpiade masih ada juara 1, 2, 3, emas, perak, dan perunggu? Kenapa di sana masih tetap menggunakan itu? Balik lagi seperti katakan Pak Debi, bahwa itu merupakan suatu motivasi kepada anak ataupun personal tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Saya rasa untuk reward yang seperti ini tetap harus dipertahankan sehingga orang tua sendiri dapat dengan mudah melihat sampai di mana capaian anak-anak mereka seperti itu. Tidak lagi perlu repot-repot bertanya ke sekolah, anak aku ini sebenarnya peringkat berapa sekolah dari sekian jumlah siswanya, gitu kan? Dengan mudah bisa dilihat. Kalau tidak dicantumkan, harus orang tua itu harus berkomunikasi lagi dengan guru ataupun kepala sekolahnya untuk mengetahui capaian dari anak-anak mereka. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Debi, Pak Wahid. Ada tak bisa menanggapi lagi dari dua penanya kasus yang ditemukan di lingkungan sekolah? Bapak Ibu, ada yang bisa bantu? Kalau tidak ada, saya coba jawab. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya karena kita ini kan ruang lingkupnya pendidikan dasar, sekarang itu kan bakat minat anak tidak bisa diukur dengan langsung. Jadi bakat dengan anak itu kan beda-beda. Ada yang lebih ke hitung-hitungan, ada yang arah ke seni. Jadi kita tidak bisa mengeneral penilaian mereka. Makanya di dalam rapor itu tidak dicantumkan peringkat lagi. Kita tidak bisa menilai mereka hanya dengan angka gitu kan. Tidak kita bisa menginterval nilai-nilai mereka dengan angka. Makanya kalau contoh seperti yang Pak Wahid bilang, kalau misalkan Olimpiade olahraga, itu kan udah arahnya ke olahraga gitu kan. Itu udah tahu jelas gitu kan. Itu bisa kita hitung langsung gitu kemampuan mereka, skill mereka. Kalau SD ini kan kita tak tahu. Kita harus memperkualifikasikan dulu, memilah-milah dulu kan. Ada biasa kadang kita temui malah kalau di dalam satu kelas biasa ada anak yang ABK. Sementara kita di sini lingkungan ini kan tidak boleh nolak anak. Kalau mereka kita tolak, kita juga yang salah gitu kan. Jadi kita di sini memang arahannya seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya. Guru itulah mata ujung panahnya, tolak ukurnya kita juga yang tentukan bagaimana penilaiannya. Apa yang kita lakukan, bagaimana materi yang kita sampaikan, cocok atau tidak, kita bisa menelaah anak tersebut. Dari beberapa kasus, misalkan kalau di dalam kelasnya ada macam-macam, ada yang kayak tadi contoh, ada yang nakal, kelewat nakal. Diferensiasi itu memang penting. Itu kita bisa mengelompokkan mereka, bagaimana pembelajaran yang kita bisa berikan kepada mereka. Makanya dari ranking naik kelas tidak naik kelas
kemarin dapat materi terakhir waktu elaborasi memang diulangi lagi bahwa anak tak boleh tak naik kelas, harus naik kelas gitu. Sebenarnya itu kan tugas berat juga bagi guru gitu kan. Apalagi sering sekarang kita dengar, bukan sekarang sih, udah beberapa minggu yang kemarin, temuan anak SMP yang banyak tak naik kelas karena bukan tak naik kelas, tak tahu baca. Tetap yang disalahkan kita sekolah yang guru SD. Jadi Bapak Ibu, berat memang tugas itu. Makanya kita pandai-pandailah mengelompokkan, memilah mana yang cocok, mana yang layak untuk anak dengan dipresensi tadi. Saya rasa itu Bapak Ibu, mungkin dari kurang silakan. Silakan Pak. Ini berkaitan dengan perilaku manusia. Kalau di masyarakat kan ini sering terjadi kalau ada ulang tahun misalnya kan, atau hari-hari raya, kadang-kadang orang tuanya memberikan reward atau hadiah berupa kado, baju baru, sepatu baru, tas baru. Itu kan saya kira itu juga perilaku yang memotivasi anak itu supaya kalau di gereja, hari raya gereja itu kan mereka rajin ke gereja itu. Lalu bertentangan dengan di sekolah, sedangkan di sekolah itu kan tidak ada reward. Itu gimana itu Pak? Ada yang bisa lagi? Nambahkan atau tolong jawab? Kalau saya masih setuju dengan Pak Kata itu. Karena sebenarnya seharusnya reward itu tidak perlu dihilangkan. Karena seharusnya, kalau menurut saya, ini pandangan saya reward itu semestinya tidak perlu dihilangkan. Sama halnya juga kalau bahasa paradigma baru dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, seharusnya sebenarnya bukan juga hal baru. Karena berpusat kepada siswa itu dari sejak kurikulum 13 juga berpusat kepada siswa. Dari kurikulum CBSA juga dulu berpusat kepada siswa. Hanya perubahan nama kurikulumnya ini dan penekanan kepada guru untuk melaksanakan hal itu. Seperti itu kalau menurut saya. Tapi bukanlah hal baru sebenarnya. Cuma diberilah kalimat paradigma baru. Sebenarnya dari zaman dulu juga Ki Hajar Dewantara kan bukan orang yang baru. Iya kan? Pramuka. Iya. Ki Hajar Dewantara kan bukanlah orang yang baru. Jadi sejak zaman dulu juga sebenarnya pendidikan ini di Indonesia ini tujuan utamanya adalah berpusat kepada siswa. Ya kan seperti itu. Jadi kalau dari dulu itu ada diberikan reward dan punish,